Tanya. Udah. Dok, bisa dijelaskan bagaimana status penanganan COVID di RSU Kota Tangsel hingga saat ini mengingat adanya peningkatan di skala nasional kasus infeksi COVID-19? Oke. Jadi posisi rumah sakit Tangsel sebenarnya kan bukan rumah sakit khusus COVID. Gitu. Jadi yang untuk menggambarkan seberapa besar peningkatannya, sebenarnya rumah sakit kurang bisa menggambarkan karena kita kan tergantung jumlah bednya saja. Seperti itu. Jadi selama bednya penuh ya kita tidak terima rujukan, kan biasanya seperti itu. Jadi untuk mengetahui sebenarnya gambaran peningkatannya seberapa besar, itu mereka yang melakukan di screening di awal, bisa di puskesmas dan tempat-tempat lain gitu. Tapi kalau untuk ditanya apakah ada terasa, pasti ada. Memang terasa biasanya bed ada aja itu yang 1-2 masih kosong. Kalau sekarang full terus gitu. Tapi untuk berapa persen peningkatan segala macam, dan saya rasa itu yang bisa menjawab juga gugus tugas daerah. Itu bertahan full itu sejak kapan, Dok? Terasa memang sekitar 1 bulanan ini ya, terasa. Hampir 2 bulan. Artinya selama mulai dari Agustus gitu, sejak Agustus. Iya. Daya tampungnya sendiri berapa, Dok, kalau di RSU? Kita 18 bed. 18 bed. Umumnya mereka berapa hari penanganan medis di sini? Rata-rata 7 hari. Itu pemberatan apa aja tuh, Dok? Biasanya pasien yang, jadi kita kan sebenarnya kalau yang berat kita usahakan kan memang ke rumah sakit rujukan khusus COVID. Tapi kita tahu mendapat rujukan itu memang susah banget, dan itu kita bisa merasakan makin susah. Terpaksa mau nggak mau, itu fungsi tugas Tangsel adalah rumah sakit Tangsel. Kalau mereka nggak dapat rujukan kan nggak mungkin nggak kita tanganin. Nah, kita lah penyangganya. Jadi yang berat-berat itu sebenarnya kita usahakan rujuk, tapi kalau tidak kita tangani. Biasanya yang gawat itu biasa diabetes, darah tinggi, dan rata-rata memang di atas 50 tahunan yang kadang tidak berhasil. Kira seperti itu. Kalau dari rujukan itu biasanya rujukannya terima dari RLC atau dari mana, Dok? Biasanya di puskesmas dan RLC rata-rata. Karena kan sebenarnya rumah sakit rujukan di Tangsel kan ada rumah sakit swasta dan segala macam. Kalau mungkin mengingat lebih mudah aksesnya, kita sudah banyak kerja sama puskesmas, jadi RLC karena yang sama-sama milik pemerintah itu lebih diutamakan ke sini gitu. Rujukannya ke mana aja, Dok, biasanya dari RSU Tangsel? RRT Tangsel dulu rumah sakit Banten, sekarang RSPAD juga ada, kita ada, Pertamina juga ada, rata-rata sih. Sesuai ininya aja, Dok, sesuai yang kosongnya ada di mana gitu? Iya, jadi yang mencari rujukan itu ada namanya kita sistem SPGDT kan, sistem penawanan gawat darurat terpadu. Jadi itu antar SPGDT rumah sakit itu punya hotline. Jadi mereka hubungi rumah sakit, ini nggak ada, dicari lagi. Jadi bukan ruangan yang nyari, ada unit khusus namanya SPGDT. Itu sekarang hampir setiap rumah sakit punya jejaring seperti itu. Dia itu kan sesuai dengan prinsip rujukan ya. Apa tadi itu? SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Butuh berapa lama, Dok, untuk mencari rujukan? Misalnya dalam situasi tersulit gitu. Berhari-hari nggak dapat bisa. Bisa. Bahkan sampai sempat bisa berhari-hari gitu ya? Iya. 3 hari, 2 hari, 4 hari? Bisa nggak dapat. Sejak awal September ini setiap hari menerima pasien rujukan, Dok, RSU Kota Tangsel. Iya, Setiap hari menerima ya. Itu dirasanya sejak September atau mungkin pernah landai sempat tidak menerima atau gimana? Mana itu? Yang ketika bed full itu memang kita tidak menerima. Biasanya ketika bed full ya kita ada namanya triase, pasien berada di ruang triase di tenda. Gitu. Jadi dia nanti langsung dia rujuk apa dialihkan ke rumah sakit lain? Nah, ketika di kamar kita ada beberapa pasien yang bisa untuk isolasi mandiri, nah yang dari triase bisa naik ke atas. Kalau yang memerlukan rujukan berat, misalnya memang dia butuh ventilator banget, sudah sesak, kita pasti arahkan rujuk langsung, tidak perlu masuk, kan ngapain memperpanjang. Tapi kalau tidak dapat rujukan, karena SPGDT di bawah dekat sama tenda itu, mau nggak mau harus naik, karena nggak mungkin dibiarin. Kira
Jadi menghitung risk and benefit lah kalau di medis itu risk and benefit. Kira-kira seperti Berarti itu. gini dok ya, yang 18 bed itu ICU ya dok ya? Bukan, Oh, ruang bukan. isolasi khusus. Ruang isolasi khusus COVID. ICU kita belum punya karena ada standar-standar yang ditetapkan Kemenkes, kita belum bisa melihat karena negatif ya. Oh, gitu. Berarti malah Makanya kita 18. belum jadi rumah sakit khusus kayaknya. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.